Back when we were still changing for the better, one thing was enough. For me, it was enough to live for. Pernahkah kalian membayangkan punya uang yang tidak dikontrol oleh bank pusat atau pemerintah manapun? Itulah konsep dasar cryptocurrency. Pada video ini, aku akan menjelaskan tentang cara kerja dan cara main cryptocurrency. Tapi sebelumnya, aku akan menjelaskan cryptocurrency tersebut. Apa sih yang dimaksud cryptocurrency? Cryptocurrency adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan. Di Indonesia, kripto dikategorikan sebagai aset atau komoditas, bukan sebagai alat pembayaran yang sah atau mata uang. Bagaimana cara kerja cryptocurrency? Cara kerja kripto sangat berbeda dengan sistem perbankan konvensional karena sifatnya yang desentralisasi atau tidak dikontrol oleh satu lembaga pusat. Teknologi blockchain adalah buku besar digital yang mencatat setiap transaksi secara permanen dan transparan. Bayangkan, sebuah buku catatan yang salinannya dipegang oleh ribuan orang di seluruh dunia. Jika satu orang mencoba mengubah angka di bukunya, orang lain akan tahu karena tidak sesuai dengan salinan mayoritas. Yang selanjutnya ada kriptografi. Transaksi diamankan dengan kode matematika rumit. Hal ini membuat aset kripto hampir mustahil untuk dipalsukan atau digandakan. Bisa juga disebut double spending. Selanjutnya, verifikasi. Transaksi diverifikasi oleh jaringan komputer. Orang yang menjalankan komputer disebut miners, penambang, atau validators, dan mereka mendapatkan imbalan berupa koin baru atas jasa mereka. Nah, sekarang gimana cara kita ikut masuk ke dunia ini? Ada 3 cara utama yang paling populer dilakukan orang-orang. Poin utama ada trading dan investing. Ini yang paling umum. Kamu beli koin di harga murah, misalnya Bitcoin atau Solana, dan menjualnya saat harga naik. Ada yang main jangka pendek atau day trading, dan ada yang simpan bertahun-tahun. Yang kedua, staking. Mirip dengan deposito di bank. Kamu mengunci koinmu untuk membantu validasi jaringan. Dan sebagai imbalannya, kamu dapat bunga berupa koin baru. Yang ketiga, mining. Ini cara mencetak koin baru menggunakan perangkat keras komputer yang kuat untuk memecahkan teka-teki matematika. Tapi, cara ini sekarang butuh modal besar dan listrik yang banyak. Cara main atau memulai investasi kripto bagi pemula. Istilah main biasanya merujuk pada kegiatan jual beli untuk mendapatkan keuntungan. Berikut langkah-langkah praktisnya. Yang pertama, persiapan awal. Pilih bursa atau exchange. Daftar di aplikasi yang legal dan terdaftar di Bapepti, seperti Indodax, Toko Kripto, Pintu, atau Reku, untuk menjamin keamanan dana kamu. Yang kedua, registrasi. Kamu wajib melakukan verifikasi identitas dengan cara unggah foto KTP dan selfie sesuai regulasi anti pencucian uang. Yang ketiga, deposit dana. Setorkan modal awal rupiah melalui transfer bank atau e-wallet. Banyak platform mengizinkan mulai dari Rp10.000 sampai Rp50.000. Kemudian ada pilih strategi main. Ada 2 gaya utama dalam berpartisipasi di pasar kripto. Yang pertama, investing atau long term. Membeli koin seperti Bitcoin atau Ethereum dan menyimpannya dalam waktu lama, bisa bulanan atau tahunan. Strategi populer di sini adalah DCA, Dollar Cost Averaging.
yaitu rutin membeli dalam jumlah tetap setiap bulan tanpa mempedulikan harga. Kemudian ada trading atau short term, jual beli dalam waktu singkat, harian atau jam-jaman, untuk mengambil untung dari fluktuasi harga. Ini membutuhkan kemampuan membaca grafik, analisis teknikal. Tapi tunggu dulu, jangan langsung tergiur untung cepat. Main kripto itu high risk, high return. Harganya sangat fluktuatif. Bisa naik 20% pagi ini, tapi turun 50% malam nanti. Selain itu, hati-hati dengan penipuan atau scam yang menjanjikan keuntungan tetap. Di dunia kripto, keamanan asetmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Jika kamu lupa password atau kunci digital, private key, uangmu bisa hilang selamanya. Menghindari cryptocurrency di era digital saat ini berarti kamu memilih untuk tetap berada dalam sistem keuangan terpusat yang memiliki regulasi ketat, perlindungan hukum, dan otoritas penanggung jawab yang jelas seperti pemerintah atau bank sentral. Poin utama pada kesimpulan materi ini ada keamanan dan kebebasan. Dengan menghindari kripto, kamu memprioritaskan keamanan aset di bawah payung hukum negara daripada kebebasan finansial tanpa regulasi yang beresiko tinggi. Yang kedua ada stabilitas. Kamu memilih aset dengan volatilitas rendah atau fiat dibandingkan aset kripto yang harganya bisa berubah drastis dalam hitungan detik. Yang ketiga ada transparansi hukum. Transaksi tradisional memiliki jejak audit yang jelas dan dapat dipulihkan jika terjadi kesalahan. Berbeda dengan transaksi blockchain yang bersifat tidak dapat dibatalkan. Menghindari cara kerja cryptocurrency adalah pilihan untuk menggunakan infrastruktur ekonomi yang sudah teruji selama berabad-abad. Meskipun itu berarti melewatkan potensi inovasi dan risiko yang ditawarkan oleh teknologi blockchain. Dan itulah penjelasan tentang cara main dan cara kerja cryptocurrency. Sampai jumpa di video berikutnya.